gelap cuman. Kan kalau kena langsung orang viralkan. Wah, gitu. Boleh belajar sama Bang Jumang kan? Boleh. Udah cebok, udah. Udah Bang Juma. Oke, lanjut. Udah bersih semua. Bersih semua, silakan. Udah mau sholat berarti. Itu Nasrani sama Kristen itu sama enggak sih Bang Juma? Beda. Nasrani itu Bedanya? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu Nasrani. Nasrani, pengikut Nabi Isa. Di antara kaum Nasrani ini ada orang-orang zalim yang membantah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar kemudian. Nah, inilah yang keluar dari Yerusalem, tanah Palestina, mendirikan sebuah sekte baru. Sekte baru ini tercium oleh orang-orang Yahudi dan terekam di dalam catatan Lukas dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Nah, ternyata di luar Nabi Isa ada pembentuk sekte baru. Nah, itu Anda baca di situ. Nah, sekte baru ini bisa juga Anda baca di Roma 16 nomor 7 bahwa Paulus ini sebelum dia sudah ada orang-orang Kristen lebih awal yang lebih dulu menjadi Kristen, kata Paulus gitu. Sampai di sini tidak paham? Paham Bang Juma. Berarti yang di dalam Al-Quran itu yang menuhankan Nabi Isa itu kan berarti bukan Kristen, Nasrani. Nah, itulah yang aku bilang tadi, orang-orang zalim. Orang-orang zalim di kalangan Nabi Isa alaihissalam ada orang-orang pembangkang kemudian. Itu yang disebut zalim. Orang zalim. Kenapa zalim? Karena mereka tahu Nabi Isa itu adalah manusia, tapi mereka mengajarkan ke orang lain bahwa dia itu adalah Tuhan, maka dia disebut zalim. Zalim itu artinya sesat. Tapi gimana? Iya, maksudnya Nasrani itu apa ada yang mengikuti Nabi Isa, apa ada yang menuhankan Nabi Isa juga gitu maksudnya. Iya, Nasrani itu pengikut Nabi Isa yang mendudukkan Nabi Isa kemudian sebagai Nabi, utusan Tuhan, sebagai Rasul kepada kaumnya, Bani Israel. Tapi di kalangan mereka ada yang kemudian membelot, mengajarkan Isa itu adalah inkarnasi daripada dewa Roma Yunani. Dan ajaran itu diajarkan kepada orang Roma Yunani, bukan diajarkan kepada orang Yahudi. Karena berat bagi mereka untuk mengajarkan orang-orang Yahudi ini untuk meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Kenapa? Karena sebagian mereka sudah pernah kena hukum. Dihukum sama Allah, ada yang jadi monyet, ada yang jadi kera, ada yang dibunuh kemudian dikarenakan keingkaran-keingkaran mereka. Nah, jadi Kristen dan Nasrani itu tidak sama. Nasrani bisa jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan diantaranya juga ada yang membelot. Tapi kalau Kristen sudah pasti bukan pengikut Nabi Isa. Gitu, beda. Kalau Kristen kan pengikut Yesus Bang Juma. Kalau apa? Kalau Kristen kan pengikut Yesus. Oh, salah. Iya. Salah saudara, salah. Makasih Tim Marsha. Salah. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Camkan itu. Tapi kan Yesus kan bergelarnya Kristus Bang Juma. Nah, tidak semuanya Kristus itu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Tapi tidak semua Kristus itu Yesus. Coba baca di Matius 24 nomor 23 sampai 24. Camkanlah berapa Bang Juma? 24 nomor 23 sampai 24. Coba kamu yang baca. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti Ya. penyesat ini berbuat mukjizat juga. Yes. Membuat tanda dahsyat. Jadi Mesias di sini bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa kita di sini sehari-hari Kristus. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Saya mau tanya sama saudara. Orang mati dikubur lalu bangkit dari kematian. Itu tanda dahsyat atau bukan? Tanda dahsyat. Dahsyat. Iya. Iya kan? Iya. Kristus palsu datang melakukan apa? Tanda dahsyat. Betul? Betul. Kenapa kepala digaruk? Karena Iya, gatal lutut. maksudnya mujizat itu berarti bukan patokan ya. Yes, Kalau karena Tuhan- nabi palsu itu kalau Tuhan- bermujizat. Iya. Nabi palsu bermujizat kan- dan mujizatnya itu terjadi. Ulangan 13. Terjadi. Untuk apa kemudian dia bermujizat ini? Mujizat dalam arti kata kemampuan yang luar biasa. Siapa yang membantunya? Iblis. Iblis yang datang mengaku Kristus. Makanya ada sekelompok orang yang mengatakan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nama doang, namanya doang dipakai. Tapi bukan orangnya. Karena ketika bertemu dengan orangnya, apa kata orangnya? Maaf sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Jadi selama ini mereka panggil nama Yesus Kristus itu, siapa yang datang? Bom-bom. Enggak gitu lah Bang Juma. Kan begitu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyebut berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pakai nama siapa? Nama Yesus. Akan tetapi aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Enyahlah daripada aku, kalian tidak mengenal kalian. Padahal mujizatnya terjadi loh. Contoh misalnya Rusuli Lubis. Bermujizat ngobatin orang. Memanggil Yesus. Jadi kan? Jadi. Kenapa iblis pernah mengatakan begini kepada Yesus? Yesus, jikalau engkau menyembahku, segala kemegahan dunia, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Iblis tuh. 4. Iblis yang mengatakan itu. Kalau kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Nah, hari ini kalau ada yang menyembah iblis dalam nama Yesus, mereka bisa bermujizat. Ini pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya dari lubang hidung ke telingamu, dengarkan. Apakah iblis bisa menggunakan nama Yesus? Bisa. 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 Di mana dalilnya? Di mana Matius tuh Bang Juma? 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka sang Mesias palsu akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Iya, kata tapi kan Yesus, Mesias itu kan akan nanti, melakukan Bang Juma, tanda belum dahsyat. datang. Apa? Belum datang. Kok belum Mesias datang? palsu kan belum datang. Baca Yohanes 12:31. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan?
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala berbulu domba. Nah, kapan itu terjadi? Datang kepada kamu. Kamu itu kapan? Kamu itu di abad pertama. Siapa mereka? Murid Yesus. Datang kepada murid Yesus abad pertama, nabi-nabi palsu ngaku serigala. Ngaku domba tapi serigala. Bukan sekarang, dari dulu. Yang sekarang ini keturunan daripada penyesat-penyesat itu. Menyesatkan banyak orang termasuk ente. Sekarang saya tanya, bukti untuk bahwa kau disesatkan. Tuhan itu ada berapa pribadi? 1, 3 pribadi. Nah, aku 3 pribadi. Tapi Bagaimana 3 ceritanya pribadi. 3 pribadi? Bagaimana ceritanya Tuhan 3 pribadi? Tahu pribadi nggak? Apa pribadi itu? Kan sama kayak Asmaul Husna gitu. Itu sifat. Hakikatnya satu yang memiliki sifat. Sama seperti Bang Suma. Bang Suma satu, sifat Suma itu banyak. Pemurah, pemaaf, periang, ya kan? Pelawak. Itulah Bang Suma, sifat-sifatnya. Ada juga pemarahnya sedikit. Kadang juga pemalu. Begitu. Tapi satu hakikat berdiri sendiri. Namanya Suma. Memiliki sifat, banyak sifat. Itulah Tuhan. Nah, kalau dikatakan 3 pribadi berarti Bang Suma ada 3 orang. Bang Suma ada 3 orang, Bang Suma itu. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, berarti Tuhan itu ada 3 identitas yang berbeda dengan pribadi yang berbeda, dengan jiwa yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, dengan hakikat yang berbeda. Sesat tidak kalau dikatakan Tuhan itu pernah turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Sesat enggak itu? Iya, itu kan itunya Bang, cuma apanya? Tujuannya menebus dosa. Apa nebus dosa? Tuhan itu tinggal bilang, kampret, dosamu kuampuni. Terhapus enggak? Ya bisa aja. Iya terhapus kan? Kok harus Ya turun? bisa Tuhan aja turun? bertobat. Gimana? Iya bertobat. Kenapa harus turun menjadi bukan Tuhan? Inilah yang dikatakan sesat, menyesatkan. Dia, si Kristus palsu ketika ia datang menyesatkan banyak orang. Sampai-sampai orang itu rela menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Sesat enggak itu? Sesat enggak? Ini loh Bang, cuma Kalau ini menyembah loh, makhluk, kalau menyembah makhluk terkutuk, sesat enggak menurutmu? menyembah makhluk terkutuk. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Saya tanya, saya tidak mengatakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Saya cuma bertanya, sesat tidak jika seseorang menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Oh, itu mah sesat Bang, cuma Nah, pintar, udah selesai. Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? hukum Taurat. Iya. jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Iya. Siapa yang mengutuknya? Siapa mengutuknya? Nah iya makanya saya bertanya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Ayo. Enggak ada yang Berarti berani. dia Kan tidak digantung, kan berarti dia nggak disalib. dia matinya ya jalan terkutuk. Siapa yang memberinya jalan kutuk ini sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Kan itu kan udah ada dibuatkan Bang Juma. Berarti Tuhan yang mengutuknya kan? Kok pusing amat saya ya. Ya memang pusing. Karena Anda telah terbukti sesat dengan menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Itu loh. Tapi kan Tuhan Yesus kan baik Bang Juma. Harus ada Turun ke tapinya. bumi kan ingin dekat Harus dengan manusia, merasakan harus ada sakit gitu kan. Sama Harus seperti ada manusia. harus ada tapinya. Seakan-akan Tuhan itu punya keterbatasan terhadap makhluk. Tuhan itu meliputi segala makhluknya.
Kenapa mesti harus turun? Aku mau ini deh, kamu jaga kopiku dulu ya. Mau kemana ya? Aku mau turun ke bumi ngapain? Mau lihat dulu ciptaanku. Ciptaan yang mana? Ini aku jadi manusia. Oh berarti kau mau lihat manusia? Iya. Giliran lu mau jadi lihat monyet, kau jadi monyet. Kalau Bang Juma, kalau menurut Bang Juma. Mau lihat monyet jadi Iya. monyet. Melihat kucing menjadi kucing. Enggak Gitu rupanya gitu maksudnya. lah. Jadi Enggak, kenapa harus Bang jadi Juma. manusia? Supaya dekat sama manusia. Kalau ingin dekat dengan ayam, jadi ayam. Iya. Gitu. Iya kan manusia yang jatuh dalam dosa Bang Juma. Jatuh dalam dosa sehingga mereka mati. Ayam juga mati. Sapi juga mati. Mereka juga jatuh dari dosa. Sampai mereka juga mati. Gitu. Enggak lah kalau hewan. Terus kenapa hewan mati? kan- Kenapa mati? Gimana ya? Itu kan dosa waris tuh Bang Juma. Oh, binatang juga kena dosa waris. Begitu. Aduh. Gimana dong? Ternyata Gimana nih Bang Juma nih? masih ke gereja? Masih. Walaupun jarang. Walaupun jarang juga. Apa khotbah terakhir pendeta yang sampean dengar? Apa katanya? Jangan berdebat dengan Bang Suma. Minggu kemarin kenapa? Enggak. Apa katanya? Minggu kemarin kan minggu Palma itu. Pendetanya ngapain? Joget. Naik di atas mimbar joget dia enggak? Enggak lah Bang Juma, enggak lah. Jadi apa khotbahnya terakhir? Kata pendeta apa? Apa yang dibahasnya? Nanti kan hari ini sengsaranya Tuhan Yesus. Sengsara Tuhan kok sengsara piye toh? Iya, tanggal 3 April itu kan Jumat Agung Bang Juma. Jumat Agung lagi diambil dari Al-Quran lagi nih. Kenapa dengan 14 April? Memperingati Ya kesengsaraan itu Tuhan. Jumat Agung namanya. Mama, kenapa nggak Minggu Agung? Kenapa harus hari raya Islamnya yang diambil lagi? Lagian juga di Jumat Bible itu itu tidak kan- ada hari Jumat. Di Bible itu tidak ada kata Jumat. Iya, Di Bible Jumat itu itu nggak ada. kan wafatnya. Hari 3 kan bangkit Bang Juma. Oh, jadi kebangkitan Tuhan dari keterpurukan gitu. Iya. Hah? Masuk akal enggak Bang Juma? Masuk Nggak akal masuk kan? akal. Nggak. Masuk toilet aja enggak, apalagi masuk akal. Janganlah begitu Bang Juma. Lah itu fakta. Lu pikir Tuhan itu pasien apa? Tuhan lo ini Tuhan. Jangankan Tuhan, malaikat aja itu tidak bisa dibayangkan betapa kuasanya dia yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini ada Tuhan turun jadi manusia. Jalan kuk 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 kuk. Ya kan- Hai, aku Tuhan. Ya kan Masa sebagai gitu? manusianya itu mengalami kesengsaraan Bang Ya Juma. Allah ya Karim. Hari ketiga Gimana kalau bangkit. Tuhan mengalami kesengsaraan? Iya begitu ajarannya Bang Juma Begitu waktu di gereja kecilnya itu. pengetahuan kalian tentang Tuhan. Sampai Tuhan harus kalian artikan turun ke bumi sengsara. Alamak. Apa lu pikir Tuhan itu seperti selevel raja? Raja kita itu turun aja Bang Juma. merasakan penderitaan di tengah-tengah masyarakatnya. Tuhan itu maha kuasa. Masa Tuhan menjadi kecil? Lebih kecil dari bumi? Iya. Gimana? Sementara ada ribuan galaksi, ada ribuan planet. Tuhannya turun mengecil sekecil-kecilnya.
Nah itulah kasihnya tak terhingga Bang Juma. Tidak bisa, itu melanggar kaidah akal. Tuhan turun, ketika dia turun jadi manusia, maha kuasa nggak dia? Bisa nggak dia lawan ngantuknya? Bukankah Maha Kuasa itu bisa menjadi apa aja Bang Juma? Termasuk menjadi setan. Ya kalau pantas. Ya, kenapa kau batasi? Katanya tidak bisa dibatasin. Kayak kalau pantas ya bisa aja. Pantas kalau menurut siapa? Kan iblis itu juga ciptaan Tuhan. Iya, iblis juga. Nah, pantas menurut kita belum tentu pantas menurut Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Ya aku Tuhan, aku yang menciptakan iblis. Sekali-sekali dong aku ingin dekat dengan makhlukku yang namanya iblis. Maka aku turun. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sang bintang timur. Bisa kan? Kalau menurut kaidah agamamu? Bisa? Bisa aja. Dan kalau kan Tuhan itu. Kalian gunakan logika berpikir Tuhan ingin dekat ke manusia, maka jadi manusia. Ketika Tuhan ingin dekat dengan kuman, kaidahnya Tuhan mau jadi kuman. Enggak sampai segitunya lah Bang Juma. Nah, kau batasi. Kenapa kau batasi? Kenapa ya kan enggak layak Bang Juma jadi kuman itu, enggak layak. Gak layak karena kamu nggak bukan kuman. Loh. Kuman akan teriak, Tuhan kamu gak adil. Kamu datang dalam rupa manusia, kenapa engkau gak datang dalam rupa kuman? Kami juga ingin dekat dengan pencipta kami loh. Baiklah kalau begitu, saya jadi kuman selama 2 hari. Ketepet. Jadi kuman. Teriak jadi lagi semua. Dianya Bang Juma. Semut teriak, aku juga pingin kau jadi semut. Jangan kau ciptakan aku dengan begini keadaannya. Terus kamu gak mau merasakan. Giliran yang enak-enak kau mau. Jadi manusia kau mau. Karena jadi manusia bisa makan durian, bisa makan sate. Ya kau jadi semut dong. Biar kau makan sampah juga. Oh iya, Tuhan akan maha adil. Turunlah dia jadi semut lagi. Cik. Teriak lagi kecoa. Tuhan, betapa tidak adilnya di kau. Jadilah juga kecoa. Jadi lagi kecoa. Teriak lagi suster ngesot. Tuhan, masa kau jadi semut aja bisa, jadi suster ngesot juga. Jadi suster ngesot lagi. Teriak lagi si pocong. Pocong juga teriak. Tuhan, sekali-kali jadi pocong dong, biar adil. Teriak juga bom-bom. Tuhan jadi bom-bom juga dong. Pusar seperti bola kasti. Jadi dia lagi. Begitulah kalau Tuhan diartikan, dimaknai bisa menjadi makhluk. Ayo. Lama-lama Tuhannya juga, yang lain juga teriak. Jadi burung onta. Tuhan, aku pengen jadi, kamu harus jadi burung onta. Maksudnya bukan mentang-mentang bisa berubah, bisa menjadi kenapa kamu batasin? Enggak gitu konsep. Enggak boleh ku batasin, enggak boleh. Karena Tuhan enggak boleh dibatasin. Katamu gitu. Datang ular, Tuhan, sudahlah aku enggak dapat kebagian kaki, enggak ada lubang hidung. Jadi ular juga dong. Jadi ular lagi. Cuma gitu. Biar adil dong. Datang ayam juga teriak. Tuhan kamu gak adil. Kau ciptakan segala binatang bisa kencing. Aku ini ayam jantan, ayam betina gak pernah kencing seumur hidup. Turunlah kau jadi makhluk yang tidak pernah kencing. Nah, turun jadi ayam. Lucu kali Bang Juma ini. Akhirnya ayamnya bisa pakai songkat. Kayak gitu. Ditambah lagi kucing, teriak juga si kucing.
Tuhan, kau bisa jadi ayam, jadi kucing juga dong. Lama-lama pada protes, tiba-tiba perempuan juga teriak. Tuhan, kau sudah pernah turun jadi laki-laki. Turun juga dong jadi Tuhan perempuan, mampus. Langsung turunnya Tuhan yang perempuan. Hai, selamat pagi Bumi, apa kabar? Aku Tuhanmu loh. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang benar. Aku ini adalah guru dan nyonya. Mampus, Tuhan kau artikan gitu, jangan kau batasin. Iya kan? Nah, kemudian para waria cemburu. Ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Tuhan waria juga dong. Mate meja, balas si Tuhan kau bikin. Gimana dong? Kamu jangan macam-macam ya. Aku lama-lama tikam juga kau ya. Aku tikam juga nanti kau. Nah, gimana dong kalau kayak gitu jadi? Parah. Enggak, Tuhan cuma diartikan bisa jadi makhluk. Udah Yesus doang itu, udah seluruh Atau makhluk jangan-jangan itu, kamu ini adalah inkarnasi Tuhanmu. Jadi merinding saya. Jangan-jangan saya ngomong sama Tuhannya Pak Bom ini. Pura-pura turun dia menjelma jadi Aloysius Sitanggang. Gimana dong? Karena dia ingin dekat dengan Bang Suwo, maka dia menjelma menjadi Aloysius. Jangan-jangan. Kaukah itu enggak Tuhan? Gitu, enggak gitu. Kaukah itu Tuhan? Jawab dong. Enggak gitu Bang Juma. Sama seperti Yesus ketika ditanya, kaukah itu Tuhan? Apa jawab Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan bukan menjawab iya, akulah Tuhan. Tetapi akulah yang kau aniaya. Bang Juma. Iya Paman? Sudahlah Bang Juma. Menurut Bang Juma. Menurut Bang Juma kan Yesus kan enggak mati. Terus Ya. Gimana ayat-ayatnya bahwa Yesus itu beneran enggak mati tuh? Mazmur 118 Kami kan mau belajar tentang nomor 17. Aku tidak akan mati. Aku tidak mati melainkan aku hidup. Itu kata Yesus. Yesus yang berkata di situ. Mazmur 18. Bukan makmur. Makmur itu tetangga saya, Pak RT. Mazmur. Pak Makmur pula dengar lagi nanti dia datang ke sini. Apa Bang Sumak ngopi kita? Padahal kau yang salah sebut nama. Bukan makmur. Mazmur. Mazmur 118. Iya, Mas. 118. Nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Itu Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Baca nomor 22-nya. Coba. Baca nomor 22. Karena itu rentetannya. Coba baca. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi itu siapa? batu penjuru. Itu siapa? Itu siapa? Yesus. Yesus. Di mana diterangkan Yesus. itu kalau itu Yesus? Kisah Para Rasul 4. Nomor berapa itu? Nomor 11 kalau nggak salah. Baca di sana. Kisah Rasul 4 nomor 11 ya teman-teman. Ini gara-gara Pak Makmur saya lupa dalilnya. 4. 11. Tetapi Petrus Bukan ya, salah ya. 11 ayat 4 kan? 4 nomor 11. Bukan. 4. Yesus dibaca. adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Di mana Yesus mengklaim bahwa dia yang ada di Mazmur 118 itu? Di mana Yesus mengklaim itu? Di mana? Kamu tahu? Enggak tahu? Baca Lukas 24:44. Baca coba. Coba. Lukas 24
44. Nah, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus di situ mati atau tidak? Hidup. Mati atau tidak? Nomor 17 ya Mazmur 118. Mati atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya Al-Quran mengatakan wa qatalu masalabu. Tidak dibunuh. Melainkan diangkat ke langit. Nah, lalu mereka berselisih paham. Coba baca kisah para Rasul 25 nomor 19. Berselisih paham gak menurut Al-Quran itu? Meneras. 25. 24. Kisah para Rasul 25 betul. Nomor 19. Kisah. KPR 2519. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berselisih kan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Om Paulus mengatakan dia masih hidup, yang lainnya mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Mana yang betul? Paulus atau yang lain? Ayo. Yang betul yang mana? Paulus juga mengatakan Yesus mati di tiang salib. Ini tapi mengatakan ini hidup. Ya, berselisih kan? Berselisih paham kan? Berselisih paham. Berselisih paham gak menurut kisah para rasul? Iya. Sudah. Sudah. Itu makanya. Berarti kalau tapi yang berselisih. benar yang mana? Yang benar itu orang yang suci diselamatkan. Yesus suci enggak? Tadi sudah kita baca. Aku tidak akan mati. Berarti diselamatkan. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Yudas adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan Yudas adalah iblis? Yohanes 6:70. Yudas adalah iblis. Kalau Yudas yang disalib, Yudas yang bangkit, Yudas yang memerintahkan kemudian ke seluruh bangsa untuk menyembah dirinya, berarti saudara adalah penyembah iblis. Ayo, apa buktinya? Ini ku ajarin. Apa buktinya? Kalau kamu itu menyembah sis. Satu, siapa yang mengajarkan engkau menyembah Yesus? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau ke gereja? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau Natalan? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Tak ada. Siapa yang mengajarkan kamu kemudian melanggar hukum Torah seluruhnya? Tak ada. Maksudnya tak ada itu, Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Tapi kalian mengaku pengikut. Tapi ajaran kalian tidak pernah diajarkan Yesus. Kalau kalian pengikut Yesus ke sinagoge, pengikutnya kemana? Ke sinagoge. Kalau Yesus puasa, pengikutnya gimana? Puasa. Kalau Yesus sunat, pengikutnya gimana? Ayo. Ngomong. Ngomong. Jaringannya Bang Juma. Jaringannya. Ngomong. Jaringannya. Kamu sudah makan? Maaf, jaringannya. Kamu sudah makan? Udah. Oh, kan jaringan berarti. Dengar dia. Kalau Yesus sunat, pengikutnya? Jaringan. Jaringan Bang semua. Ya harus sunat. Nah, kalau Yesus sabat, pengikutnya? Sabat. Kalau Yesus sholat, pengikutnya? Emang Yesusnya sholat Bang Juma? Matius 26 nomor 39. Matius 26. 39. Pelan-pelan Bang Juma ya. Iya, pelan-pelan. Matius 26.
39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berdiri, lalu sujud, lalu berdoa. Sholat. Bukan begini. Hiya, hiya, bong, bong, bong. Hiya, hiya, bong, bong, bong. Taralala. Nggak ada kayak gitu Yesus. Maju, lalu sujud, lalu berdoa. Sholat. Kalau Yesus soleh, pengikutnya? Soleh. 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 Terus kenapa Anda jadi Kristen? Yang ngajarin siapa? Karena udah dari lahir udah Kristen. Yang ngajarin melakukan itu semua adalah si palsu. Yang keluar dari kubur. Tapi gimana ya jelasinnya ya? Gimana kamu mau menjelasin? Gimana ya? Gimana? Gimana kamu menjelasin? Apa perilaku agamamu yang mencerminkan ajaran Yesus itu yang mana? Coba. Ya itu kan yang kayak bersunat itu kan Yahudi Bang Juma. Nah Yesus masuk kategori itu. Yahudi ke, Islam ke, Jawa ke, Batak ke, Makassar ke, Sunda ke, apa ke, bake ke. Yang jelas Yesus sunat, pengikutnya Sunat. Gak usah bilang, itu kan nggak ada itu kan. Yesus mengatakan, jikalau engkau mengenalku, aku mengenal engkau. Engkau mengikuti pekerjaan aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14 nomor 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Makanya nanti di akhir zaman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka tuhankan selain daripada aku, Allah akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkarinya. Nah, pada hari terakhir ketemu Yesus. Yesus, hormat komandan. Nama saya Aloysius Tandilinti Mingkondok Diwailan Keke Polok na Asubolong. Saya waktu di dunia menyebutmu Tuhan, menyembahmu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Sorry maaf Yendoro, aku nggak mengenal kalian. Kalian ini adalah pembuat kejahatan. Apa nggak kecewa gitu loh? Apa nggak kecewa? Umatnya Nabi Musa berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Wahai Musa alaihissalam, kami umatmu. Ta'al. Dipanggillah umatnya. Pengikut Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai bapak para nabi, kami pengikutmu. Ta'al, sini. Kumpul kita sini. Nah, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pada datang tuh. Nahnu ansarullah. Kami yang membantumu pada saat engkau mengajarkan ajaran Allah kepada kaum kita Bani Israel. Nabi Isa mengatakan, ta'al. Terus Nabi Muhammad, ummati, ana umatmu, saya umatmu. Datanglah berkumpul semua umatnya Nabi Muhammad. Ada sekelompok manusia yang pantatnya belang, pusarnya seperti bola kasti, perutnya seperti drum, pendek kakinya, matanya bola. Datang tuh, Yesus, kami umatmu Yesus. Hah? Apa? Kami umatmu Yesus. Setiap hari kami makan babi Yesus. Tiap hari kami urut kulup. Tiap hari kami minum minuman keras Yesus. Kami umat lu. Tiap minggu kami konser lu.
Tiap hari kami beribadah menyembahmu Yesus. Kami umatmu. Apa lu bilang? Gue tampar lu, gak lu pakai sendal merek Swallow. Aku tidak mengenal kalian. Nih aku kenal nih umatku. Mereka ibadah Sabtu, mereka sholat. Mereka sujud beribadah. Mereka menjaga Torah, mentahirkan diri. Melepaskan alas kaki masuk sinagoge. Mereka mandi junub, mandi tahir. Mereka bersunnah, tidak makan babi. Menjaga tubuhnya dari minuman, makanan yang haram. Kalian siapa? Ini sus, perutku udah besar ini gara-gara babi sus. Nih babi banyak di dalam sus. Kami pembasmi hama ketika di bumi. Kami pengikutmu loh. Jangan banyak bicara kau permalukan aku di hadapan Elohim. Mau ku tampar juga kau pakai sendal jepit merek Swallow. Jadi kita mau kemana nih sus? Kita mau ke Musa tidak mungkin. Ke Abraham tidak mungkin. Ke Daud tidak mungkin. Ke Harun tidak mungkin. Terus Yesus tanya. Emang pada saat lu hidup lu ikut siapa? Ya ikut kamu lah. Itu pengikutku. Bening-bening bersih. Pakai hijab. Laki-lakinya kemudian bersih. Wajahnya berseri-seri. Karena wudhu mereka. Lah kalian. Kukunya panjang-panjang. Gigi taringnya 4 meter. Matanya bola. Gigi taring kenapa pakai gigi taring kalian? Karena di bumi serigala. Makan babi. Domba nggak makan babi. Nggak punya gigi taring dia. Kalian ngaku-ngaku pengikutku. Ada-ada aja. Sekali lagi kau bilang kau pengikutku, ku tampar kau pakai sendal jepit. Jadi gimana? Kau ikutlah dia yang mengajarkan kau makan babi. Kau ikutlah dia yang mengajarkan kau menyembahku. Kau ikutlah dia. Siapa dia? Paulus. Ikut sana-sana. Ikut dia. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Tanya Ulangan 18 nomor 20. Tanya Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 8. Tanya. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Agnostos Theos, dewanya orang Athena? Tanya, kau ikut sama dia? Ikut, karena murid-muridku tidak menyembahku. Murid-muridku tidak pernah makan babi. Murid-muridku semuanya bersunat, mereka bersih kulupnya. Murid-muridku mendengarkan suaraku, kalian tidak mendengarkan suaraku. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus? Hei, jangan kau berpikir aku yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim. Bukan aku yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim. Tetapi Nabi Musa lah yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim. Baca Yohanes 5. Nomor berapa itu? Nomor 40. Nomor 40. Yohanes 5 nomor 44. Antara 45 sampai 46. Jangan kau menyangka sebab jikalau engkau percaya kepada Nabi Musa, maka dia yang akan mendakwamu. Oh, Yohanes 5 nomor 45. Jadi Yesus itu bukan hakim seluruh manusia. Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 45, Bani Israel pengikut Torah akan dihakimi oleh Nabi Musa alaihissalam. Yesus turun kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kenapa? Karena Kristen telah mempermalukannya di hadapan Elohim. Kenapa bisa? Karena orang Kristen memfitnah Yesus bahwa Yesuslah yang mengajarkan kami menuhankan dirinya. Padahal selama Yesus penginjilan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus mempraktekkan siang malam sujud kepada Bapa Elohim. Tapi kenapa justru kalian menyembah kepada utusan Bapa Elohim yang kalian sebut sebagai Tuhan? Inilah kenapa kalian datang, kenapa Islam datang untuk menolong kalian. Berhenti. Jangan lagi kau menduakan Tuhan. Islam datang menjadi penolong. Beruntunglah kalian yang hadir di bumi ini setelah Islam itu diwahyukan. Kenapa kalian bisa keluar dari keterpurukan? Jangankan kalian orang Indonesia, ahli kitab keturunan Nabi Musa, keturunan Abraham, keturunan daripada para nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab saja diseru oleh Al-Quran.
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran dan seterusnya. Ya dibihillah. Jadi dengan Al-Quran itu Allah telah memberi petunjuk kepada ahli kitab. Ini loh Nabi Muhammad, ini loh Al-Quran, ini loh Islam. Satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan terakhir. Jalan Yesus sudah dibengkokkan, jalan Musa sudah dibengkokkan, jalan Daud sudah dibengkokkan, Nabi Ibrahim jalannya dibengkokkan. Nabi Muhammad datang meluruskan kembali. Wahai manusia, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Aku datang untuk menjelaskan apa yang harus kalian lakukan berhubungan dengan Allah Tuhanmu dan juga sesamamu makhluk. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Tapi kalau Anda masih mau bengkok aja terus, tiap hari urut kulub. Ketemu Yesus, diingkari. Kenapa? Yesus itu kaumnya hanya Bani Israel. Kalian itu kaumnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad kalian itu, wahai saudara-saudaraku Kristen. Kalian itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalian menolaknya. Kalian menganggap kami ini umatnya Yesus. Pret! Di mana Yesus punya umat di luar Yahudi? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ada nanti tuh serigala yang ngaku-ngaku domba muridku. Aku usir dia dengan tendangan penalti tanpa bayangan. Mereka menjual namaku, memakai namaku, kemana-mana menyesatkan orang. Pakai namaku. Padahal mereka penjual obat. Nabi Muhammad diutus dan Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Akan datang seorang penolong lain, dia bergelar Hamad, Roh Hamad. Ismuhu Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah kepadanya. Dia akan memuliakan aku. Lisannya tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikan. Ikutlah sama dia. Karena dengan Anda masuk ke dalam pengajaran Nabi Muhammad, Anda memuliakan Yesus. Anda tidak hidup di dalam kebingungan. Anda tegak lurus, tidak bengkok sana sini, tidak ambigu. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Itu imannya Islam. Berarti umat Islam memperoleh hidup yang kekal. Sederhana kok itu. Sekarang simpul terakhir. Coba Anda terangkan ke saya. Dengan satu kata saja. Dengan satu kalimat. Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Jawab dengan jujur. Yahudi. Selesai. Berarti yang Kristen Yesus palsu. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Kalau hidup sebagaimana Yesus hidup, berarti kita Yahudi, betul? Iya. Iya. Terus kenapa masih Kristen, Cak Ayu? Subhanallah, sahabat Lisa, syukran. Kenapa masih Kristen? Merinding tadi penjelasannya Bang Juma. Lisan Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu Yahudi apa Kristen? Tidak ada rintangan, tidak ada halangan, polos dari hatimu, itu ada cahaya masuk ke dalam jiwamu, merasuk sampai ke hatimu yang paling dalam, lisankan keluar dari mulutmu, jujur terhadap kebenaran. Yesus adalah Yahudi. Sudah selesai. Berarti segala sesuatu atribut kekristenan itu disalib, nebus dosa waris, segala macam tetek bengeknya. Itu adalah sesuatu yang dipasangkan kemudian untuk memakai nama Yesus untuk dijual ke orang-orang. Agar orang-orang percaya. Sebagaimana iblis datang kepada Adam dan Hawa. Wahai Adam, jangan kau mendengarkan larangan itu. Justru kalau kau tidak makan, maka kau tidak kekal di sini. Makan biar kau hidup kekal. Makan. Enak loh itu, enak. Apalagi kalau dicapcai.
campur kecap, campur kemangi, campur kapur siri. Kok makan enak gitu? Iya ya, iya juga ya. Dimakan. Tanggung jawab gak iblis? Enggak tanggung jawab. Iblis lepas tangan dan tepuk tangan. Yes, yes, yes. Beginilah sekarang. Satu perintah yang dilanggar oleh Adam alaihi salam membuat dia dan keturunannya harus turun dari Gan Eden menuju ke bumi. Satu perintah. Lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruh perintah Tuhan? Sunat kekal. Elohim adalah sembahan yang kekal, tidak boleh dibantah. Babi adalah perintah yang kekal, haram, tidak boleh dibantah. Tapi dilanggar semua oleh orang Kristen. Kalau satu perintah membuat Adam jatuh dari surga, bagaimana dengan Kristen yang dilanggar semua perintahnya mimpi masuk surga? Jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Coba, renungkan itu. Memang enak. Iblis yang mengatakan makan dong, makan dong. Adam makan, enggak mau. Ya udah, aku goda kau melalui istrimu. Hawa, dia makan ya, makan. Apa manfaatnya? Kau hidup kekal di sini, bos. Ya udah makan, Adam makan dong, makan. Selepas makan, iblis lepas tangan, tepuk tangan dia. Akhirnya kita berhasil menjatuhkan Adam. Yes, begitu di bumi, iblis tidak puas. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunanmu Adam. Iblis tidak puas, kita harus menjadikan Musa sebagai Tuhan. Oh enggak, tidak akan laku. Abraham enggak laku. Lalu siapa yang kita pakai namanya supaya dituhankan? Supaya kita pakai, supaya kita dituhankan. Supaya orang-orang itu menuhankan kita pakai nama siapa? Nama bom-bom, enggak laku kalau dia. Itu mah kalangan rentenir. Ini kita sasar ini adalah kerajaan Romawi. Kerajaan besar. Yang punya peradaban separuh dari bumi. Bagaimana cara yang kita jatuhkan dia? Ajarkan mereka menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus Kristus. Sepakat? Sepakat. Iblis kompak. Sah! Maka datanglah wakil-wakilnya. Wahai orang-orang Athena. Wahai orang Roma. Wahai kalian yang ada di Galatia. Yang ada di Efesus. Yesus telah datang menebus kalian. Tinggalkan ajaran lama. Sekarang ada Yesus penebus dosa-dosa kalian. Hore! Ketepak! Jatuh semuanya. Kerak! Menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Begitu kiamat datang, tuak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketemulah Yesus yang asli dengan para Kristen. Bos, waktu di dunia dulu tuh, saya bernubuat pakai nama mata, bermujizat, mengusir setan. Oh, rajin kami berdoa. Yesus mengatakan apa? Pret. Tuh kulupmu masih ada menggantung. Perutmu masih ada banyak babi di dalam. Bagaimana kau bisa jadi pengikutku? Makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Perintah yang kekal dari Tuhan kau batalkan. Gimana mau jadi pengikutku? Oh, ya, sana. Aku tidak mengenal kalian. Nah, iblis kemana pada saat itu? Tanggung jawab enggak? Tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dia tidak bertanggung jawab atas tipuannya kepada Adam alaihi salam dan istrinya. Tidak bertanggung jawab. Iblis malah mengatakan, syukurin. Kalian ikut kami ke neraka. Syukurin. Coba. Iblis berkata, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali satu. Yaitu hamba-hambamu yang mukhlis. Hamba-hambamu yang ikhlas menyembahmu dengan akal sehat. Bukan karena doktrin. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena ingin bebas hidup di dunia. Coba. Saya ingin bertanya pertanyaan kedua sebelum kita tutup. Ada nggak perintah Tuhan kepada iblis yang harus ditaati? Wahai iblis, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Ada nggak untuk iblis perintah-perintah kayak gitu? Wahai iblis, nggak ada. Sekarang di Kristen ada nggak perintah-perintah kayak gitu dari Tuhan? Ada di perjanjian lama. Untuk Yahudi yang sudah dibatalin. Ada, tapi sudah dibatalin. Nah sekarang ketika Tuhan punya perintah dibatalin, bedanya iblis dengan Kristen apa? Berarti Paulus sama iblis tuh sama-sama menyesatkan berarti gitu. Baca Matius 24 nomor 23 24. Kristus palsu dan nabi palsu.
Syukran sahabatku. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Apa itu nabi? Pemimpi yang bernubuat. 13 kitab Yesus, Paulus, itu dari mana? Dari wahyu katanya, dari ilham katanya. Berarti dia nabi. Untuk menutupi nabi-nabi palsu, gelarnya dirubah menjadi rasul. Lupa kalau rasul itu sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau sudah rasul, itu sudah pasti nabi. Karena jenjangnya nabi dulu baru rasul. SMA dulu baru sarjana. Bagaimana Paulus bisa sarjana nggak tamat SMA? Ijazah palsu rupanya dia. Aku bukan SMA. Aku ini adalah sarjana. Serius kamu bukan SMA? Bukan, saya sarjana. Kamu nggak pernah SMA? Enggak, saya sarjana. Berarti kesarjanaanmu itu palsu. Rasulmu itu palsu. Sebab kamu ternyata bukan nabi. Sarjanamu itu palsu. Karena ternyata kamu nggak punya ijazah SMA. Kalau dia bukan nabi, lalu itu kitabnya 13 itu dari mana dia dapat? Sedangkan yang mendapatkan penglihatan adalah nabi. Musa, Daud, Abraham, nabi itu. Yesaya, itu nabi-nabi orang-orang Yahudi. Yeremia, Saul, Daud, Daniel. Lah Paulus bukan nabi. Lalu apa 13 bukunya itu? Bukan bang, dia bukan nabi. Terus kenapa dia jadi rasul? Kenapa dia jadi sarjana kalau dia tidak pernah tamat SMA? Kita akan mencari ijazah-ijazah palsu SMA. Datang Paulus, aku bebas dong. Kenapa? Aku bukan SMA bang. Aku itu sarjana. Oh ya? Yes. Datanglah orang mencari, penyidik-penyidik nih cari. Paulus, ya paman, mana ijazah SMA-mu? Maaf pak, saya bukan SMA. Terus? Saya sarjana. Iya tahu kau sarjana. Tahu kamu itu rasul. Ijazahmu sebelum dapat S1 kan harus SMA dulu, Lus. Oh ya? Emang gitu caranya? Iya, kalau tidak dari mana kau dapat ijazahmu ini 13 kitab ini ijazah dari mana? Harus kau SMA dulu dong. Masa kau kayak kayak Miwon? Miwon atau siapa ya? Miwon atau siapa yang jasa palsu itu katanya? Masa kau kayak Miwon? Iya toh? Ngaku-ngaku sarjana di Jepang tapi ternyata masa kau kayak gitu? Harus kau itu memperlihatkan ijazahmu yang SMA baru ngaku sarjana. Oh sarjana kamu nggak ada. Berarti meskipun kau sarjana, meskipun kau profesor, kalau kosong ijazah SMA-mu, maka semua titel-titelmu setelahnya itu adalah palsu seluruhnya. Paham kau? Paham paman? Ya sudah kau ke neraka, bawa semua pengikutmu ini. Yesus tidak mengenal pengikutmu ini, sampah semua ini. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Maaf ya. Itu. Begitu saudara. Ya berarti yang di Yohanes 16 ayat 7 itu nanti akan ada penghibur ya setelah Yesus pergi. Yes. Seorang penghibur. Kenapa dikatakan penghibur? Karena dia menyelamatkan dunia. Yesus hanya menyelamatkan Bani Israel. Kalau yang ini menyelamatkan dunia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah rasul utusan Tuhan kalian untuk kalian seluruhnya. Mana ucapan Yesus seperti itu? Tunjukkan. Tunjukkan ucapan Yesus bahwa aku adalah utusan untuk seluruhnya. Enggak ada. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Ada bang, mana? Matius 28, pergilah ke seluruh dunia. Tunggu dulu, apakah itu Yesus? Apakah itu Yesus? Kita buktikan, benarkah itu Yesus? Karena setahu saya, Yesus sudah mengatakan tak ada lagi firman, semuanya telah kusampaikan. Berarti ucapan akulah Alfa dan Omega, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus yang bintang timur, akulah telah diberi kuasa langit dan bumi pergi. Itu ucapan yang muncul belakangan. Tak pernah Yesus ucapkan itu. Itu ucapan pengajaran Yesus itu, berarti pengajaran Yesus itu selesainya di Yohanes ya?
Benar sekali. Betul sekali. Berarti setelah itu nggak ada lagi. Enggak ada lagi. Kan Yesus mengatakan apa? Di Matius 23. Apa katanya? Tidak lama, Matius 23 nomor 30, nomor 39. Coba baca di situ. Matius katanya? berapa? Matius 23 nomor 39 ya teman-teman. Coba kau baca deh. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Pertanyaannya, ketika Paulus menerima 13 buku itu, adakah Paulus terlontar dari mulutnya, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus mengatakan itu? Nggak ada. Enggak ada. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Baca Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dan An-Nisa 159. Pada saat Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, tak ada satu ahli kitab pun di atas muka bumi ini yang tidak menyanjung beliau, yang tidak beriman kepada beliau, yang tidak mengatakan, diberkatilah engkau wahai Yesus, yang dulu aku tolak, ternyata kau benar-benar Mesias yang kami tunggu-tunggu. Halilintar. Itu tidak akan lagi, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang tampil di padang gurun menuju ke Damsik bukan aku. Yang ada di Pulau Patmos bukan aku. Yang datang ke Ananias bukan aku. Yang datang kepada para murtadin ngaku-ngaku sholat tahajud, datang Yesus, pret, pembohong, penipu. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi yang kau lihat itu bukan aku. Sebab aku sendiri yang Tapi berkata. Bang Juma, Apa itu? ada ayat yang menjelaskan bukan kamu yang milih, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu di situ Bani Israel. Bukan kita. Bani Israel. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang menjemput, membawamu ke sana. Kamu di situ Bani Israel, bukan kita. Bukan kita. Jangan merasa. Karena kita merasa sebagai pengikut Yesus yang dijanjikan. Inilah yang menipu diri kita. Inilah yang menipu diri kita. Karena kita ketika mendengarkan Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada kita. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara-saudara saya. Ketika Yesus berbicara kepada mahasiswanya sebagai dosen, ada yang lewat jualan ikan. Mendengar itu, tepuk tangan dia, katakan sampai dia jatuh motornya. Kenapa? Dia merasa Yesus menjanjikan keselamatan bagi dia. Padahal itu ucapan Yesus kepada muridnya yang ada dalam kelas. Yesus berkata kepada Bani Israel. Kita yang di luar Bani Israel merasa. Yesus menjanjikan keselamatan loh. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang yang dimaksud itu siapa? Bani Israel. Bukan kita. Kita punya penyelamat sendiri. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai penyelamat kita, maka kita akan mendudukkan Yesus pada porsi yang sesungguhnya. Wahai Yesusku yang mulia, ente adalah seorang nabi dan rasul untuk kaum Bani Israel. Wahai Nabiku Musa yang mulia, ente adalah nabi dan rasul untuk kaum Bani Israel. Kita dudukkan perkara-perkara itu pada tempatnya. Kita nggak hidup dalam kebimbangan, kebingungan. Kita duduk dalam perkara yang sesungguhnya. A, B, B, C, C, D, D. Kita tidak ambigu di antara keduanya. Di antara semua itu. Itu saudaraku. Makanya kenapa Anda lihat Islam itu tenang. Tidak harus menggunakan terjemahan-terjemahan Al-Quran dengan menggunakan istilah-istilah Bible. Nggak perlu. Karena kebenaran itu nyata. Ngapain dibuat-buat?
Umat Islam tidak perlu ngaku-ngaku, aku adalah mu'alaf, aku adalah ini. Gak perlu. Umat Islam tidak perlu mendirikan sekolah tinggi-tinggi untuk mempelajari kristenisasi, untuk menjadikan orang Kristen masuk Islam. Tidak perlu. Orang Islam tidak perlu tampil seperti ala-ala pendeta, seperti mereka ala-ala ustadz, pakai koko, pakai jilbab. Gak perlu. Kenapa? Kebenaran itu adalah kebenaran. Sekuat apapun kejahatan ingin menggeser kebenaran, tidak akan pernah bisa. Dan sekuat apapun kejahatan ingin menampakkan dirinya sebagai sebuah kebenaran, tidak juga akan bisa. Karena yang hak itu hak bagi Allah, dan batil itu tetaplah batil bagi Allah. Tidak ada yang abu-abu. Saya kira begitu saudara, karena di sini sudah maghrib, rambut saya juga sudah pada berjatuhan. Mungkin mereka sudah bosan melihat mukamu di sini, maka rambut saya pun protes selalu harus turun menutupi mata saya. Karena dia mengatakan, Bang Suma, aku udah bosan melihat anak ini, segeralah kau kutuk dia menjadi cacing tanah. Atau suruh dia bersyahadat. Gitu. Oke, Bang Juma, ada lagi? pertanyaan terakhir Bang Juma. Oke, sip. Pertanyaan terakhir. Yuk, Apakah ada gitu pas zaman Nabi Muhammad itu mendakwahi kepada orang Kristen, Hindu gitu pada zaman Iya. Nabi Muhammad? Yes. Barakallah sahabat Bang Indra. Iya harus. Karena Islam itu diperintahkan untuk suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kalau mereka nggak melalui sosmed, mereka langsung dari kampung ke kampung. Tablik mereka, tablik. Menyampaikan Islam, kebenaran Islam. Menyampaikan. Ya ayyuhal kafirun. Dia sampaikan. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Ya ayyuhan nas. Disampaikan. Wahai seluruh manusia. Wahai manusia-manusia yang ada di sini. Wahai Bani Israel. Wahai ahli kitab. Disebarkan. Disebarkan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu. Oke, saya kira cukup untuk sementara, saudaraku. Saya salut, andaikan kamu ada di sini, aku akan memelukmu dengan kasih sayang. Kamu bagus diajak diskusi, saya suka gaya lo, meskipun kamu suka makan babi. Masih makan babi? Masih? Jarang-jarang. Dikurangi. Setelah tahu ayatnya jadi takut. Iya, dikurangi. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang membakar habis pemakan babi. Dikurangi. Bahaya itu. Oke? Ya Bang Juma. Oke. Di tempat saya, di bumi saya sudah mulai gelap. Poni saya juga sudah mulai reruntuhan dari benteng yang aku buat. Tidak tahu kemana lagi bandoku tadi. Jadi kita tutup dulu boleh ya? Itu tanda Yesus mau datang itu Bang Juma. Yesus datang kiamat, kampret. Aku belum nikah. Kau ini jangan dulu. Aku nikah dulu. Aku pingin punya anak. Masih pingin punya gadis. Capek itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah. Ada Kasih perintah? moderator ini. Oh, siap. 86. Perintah dilaksanakan. Apa yang satu pakai jalan nanti? Iya kan dah ya. Hati-hati di jalan. Bagus Juma, dia nih. Assalamualaikum. Bagus gini. Adik dia. Oh, alaikum. Bagus dia ajak dia diskusikan. Karena keluar ki ilmuah. Kalau dia ditanya, dia bertanya. Gitu. Udah. Iya. Serah maki dulu maghrib sana toh? Siap. Iya Pale. Tutup maki Ya, Pale dulu Kanda, saya di bawah. makasih. Kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya yang berada dari Gunung Golgota juga mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua mulai dari siang sampai sore hari ini. Hingga saya seperti cenglung, ya belah samping dan rambutnya sudah pada berjatuhan ini. Sudah minta lem Korea ini kayaknya, udah mau dicukur teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terkhusus kepada saudara saya Kristen, Katolik, dan apapun itu di luar Islam. Ketika ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Tujuan saya hanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Yakin dan percaya, mungkin Anda sakit, tetapi itu berdata. Saya berdalil. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena perintah dalam agama saya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Itu perintah dalam agama saya.
Dan kalau ada hal yang positif, ada hal yang baik diterima di sana, petiklah kawanku, baca di Bible-nya dengan seksama, tanggalkan doktrin dan dogma dulu sejenak, baca Bible baik-baik. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di situ, naik ke sini kita diskusikan. Jangan naik menghujat, jangan naik maki-maki, marah, ngancam, ingin membunuh dan seterusnya. Jangan. Karena itu akan mencederai ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air kita. Cukup Anda naik bertanya tentang Al-Quran, kami menjelaskan tentang Al-Quran, bertanya tentang Bible, kami upayakan, kami terangkan, kami jelaskan tentang Bible. Kenapa saya membahas Bible, Bang? Saya ada SK sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang mana cakupan daripada organisasi saya ini adalah melakukan diskusi baik offline maupun online. Dan itu disahkan oleh hukum dan HAM. Jadi saudara nggak bisa membatasi saya. Saatnya kita buka-bukaan, silakan kita bahas Islam, kita bahas Kristen tanpa kebencian. Kalau ada yang salah diluruskan. Kalau ada yang benar di situ diterima, ditelaah. Kalau perlu diyakini dan diimani. Saya kira begitu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.